Misalnya kalau seseorang punya warung tertentu, kemudian bisa mengisi barang dengan jenis tertentu supaya warungnya bisa mendapatkan keuntungan maksimal, maka boleh juga menggunakan penerapan dari program linear. Nah, sama juga kalau kita punya lahan yang cukup dan tempat strategis, sekiranya belum bisa dibangun untuk rumah, tetapi bisa dijadikan lahan parkir, itu juga bisa dihitung dengan keuntungan menggunakan program linear. Misalnya sepeda motor bisa masuk berapa motor, mobil berapa motor, bayar kartisnya berapa untuk motor, berapa untuk mobil. Itu akan dihitung dengan maksimal oleh program linear sehingga mendapatkan keuntungan yang banyak. Nah, jadi beberapa manfaat dari penggunaan program linear, maka sangat kita harapkan pada pertemuan ini bisa untuk dipahami, bisa mengerti nanti ya untuk pembelajaran kita yang hari ini. Baik, pada hari ini kita akan menggunakan buku paket yang ini akan Pak Guru bagikan setiap meja 1/2. Kemudian ada di halaman 54 ya. Halaman 54 untuk dipelajari. Di sana akan ada soal tekstual. Soal tekstual yang dijadikan sebagai bahan pembelajaran kita. 54 ya. Halaman 54 dibuka dulu. Halaman 54 1/2 ya. Nah, di sana sudah ditemukan ya, berkaitan dengan
45 mungkin maksud 45. Ya 45, mohon maaf 45 ya. Jadi di sana akan kita menyelesaikan model matematika dan menafsirkannya ya. Jadi salah satu tujuan dari pembelajaran kita hari ini bagaimana kita akan menentukan langkah-langkah pembelajaran untuk menemukan hasil pembelajaran kita yang tadi setelah didiskusikan bersama teman-teman. Mungkin kalian akan punya beberapa catatan permasalahan setelah melalui proses penjelasan Pak Guru tadi. Kemudian ada mungkin yang terbesit masih tidak mengerti, boleh kita diskusi. Nanti akan saya coba untuk lempar kepada teman yang lain yang mungkin punya jawaban dan alasan yang bisa kita sama-sama terima. Kira-kira siapa yang akan mengajukan pertanyaan? Ya, silakan. Ya, diajukan saja. Apa? Enggak baca. Oke, pertanyaan pertama, apa langkah-langkah sistematisnya menyelesaikan soal cerita? Baik, kira-kira pertanyaan ini merujuk kepada langkah-langkah sistematis menyelesaikan ya langkah sistematis. Bagus pertanyaannya. Langkah-langkah sistematis dalam menyelesaikan ya soal cerita ya. Oke, boleh ada yang bisa memberikan tanggapan dulu? Ya, orang ini. Satu, Ya. baca soal dan tentukan variabel X dan Y. Ya, membaca soal harus teliti membaca soal. Nanti akan ketemu variabel X dan Y. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk penanya, begitu juga yang memberikan jawaban. Tetapi langkah ini kan masih ada tahapan berikutnya. Kira-kira ada lagi yang bisa menambahkan urutan dari penyelesaian sistem tadi setelah kita pembelajaran tadi? Ya, silakan. Dua, identifikasi fungsi tujuan. Oke, kita identifikasi ya fungsi tujuan. Oke, identifikasi fungsi tujuan artinya kita melihat dulu bahwa sasaran dari tujuan pada soal yang disajikan itu akan kemana. Nah, yang ketiga, mungkin dia boleh tambahkan satu lagi. Identifikasi batasan atau kendala persediaan. Iya, identifikasi batasan, atau kendala. Ya. Yang lainnya boleh dari grup ini? Mungkin Sofian. Apa? Yang di mana? Sini ya. Ya, boleh tambahkan lagi. Tulis dalam bentuk matematis Ya. atau ketidaksamaan. Tulis dalam bentuk matematis. Ketidaksamaannya ya. Ya, nomor 5 atau yang kelima, langkah kelima. Gambar daerah penyelesaian. Gambar daerah penyelesaian dan menentukan titik pojok dan cari titik pojok. Ya, sudah. Ya, berarti ini adalah langkah-langkah sistematis yang ditanyakan oleh Rifki dan telah dijawab oleh kelompok Rodia ya. Jadi pertama kita membaca soalnya dengan teliti, baru kita identifikasi fungsi tujuannya, selanjutnya mengidentifikasi batasan atau kendala, kemudian
10.000 meter persegi. Ya. Jika lahan baik yang lain bisa menyimak lagi pertanyaan itu juga, siapa tahu akan punya pendapat yang berbeda, boleh nanti ditanggapi. Baik, tepuk tangan dulu untuk penanya dan yang memberikan jawaban. Jadi yang sudah ditunjukkan tadi bahwa kalimat tidak lebih ini merujuk kepada bentuk lebih kecil sama dengan, ini diartikan tidak lebih. Kalau kurang boleh, apalagi sama dengan. Jadi tidak lebih itu diartikan sebagai kurang dari sama dengan. Baik, bisa. Nah, dari pembelajaran ini apakah masih ada pertanyaan untuk kita sama-sama ingat? Kalau tidak ada, maka kita akan bersama-sama menyimpulkan langkah yang kesimpulan dari pertanyaan kesimpulan dari pelaksanaan pembelajaran kita ini, bahwa bagaimana kita mengetahui langkah-langkah dalam menyelesaikan soal cerita. Betul ya? Tadi yang pertama apa? Membaca secara teliti. Yang kedua, mengidentifikasi fungsi tujuan. Yang ketiga, mengidentifikasi batasan atau kendala. Yang keempat, menulis dalam bentuk matematis pertidaksamaan. Yang kelima adalah menggambar dan menuliskan dan cari titik. Pada akhirnya nanti akan kita dapatkan titik maksimum, yaitu optimum maksimum ataupun optimum minimum. Nah, baik, pada halaman di buku nanti akan kalian gunakan sebagai tugas untuk pembelajaran di halaman 55 nomor 3 ya. Halaman ini tugas kita berikan, dikerjakan oleh bersama atau berkelompok. Halaman 55 soal nomor 3. Jadi ini dikumpulkan dan akan kita jadikan sebagai bahan penilaian pada pertemuan yang akan datang. Baik, kemudian yang terakhir, insya Allah karena materi ini sebagai materi penutup kita pada bab program linear, di mana kita sudah menyusun langkah-langkah dalam menyelesaikan soal